Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Azizah. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Materinya yaitu masih di kelas 9 SMP. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi kuadrat. Namun, saya tidak akan membahas tentang fungsi, bagaimana fungsi-fungsi itu. Yang saya bahas kali ini adalah cara menggambar grafik pada fungsi kuadrat. Berikut saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat sendiri adalah dia 1. Menyerupai parabola. Lalu yang kedua itu adalah gambarnya simetris. Gambar simetris. Kemudian lalu pada grafik fungsi kuadrat sendiri dia mempunyai titik maksimum. Titik maksimum dan minimum. Maksudnya apa? Selalu dia ada di puncaknya. Ketika dia grafiknya maksimumnya membuka ke atas, maka dia nanti ada ciri-cirinya untuk grafiknya sendiri-sendiri ya. Ciri-cirinya untuk X, Y apa, terus Y-nya yang satunya apa, itu nanti ada sendiri-sendiri maksimum sama minimumnya. Tergantung. Biasanya kalau maksimum dia akan membuka ke atas grafiknya. Sedangkan kalau minimum dia akan membuka ke bawah. Itu ada cirinya. Nah, grafik di sini saya akan menjelaskan dua grafik, yaitu yang pertama itu adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ini ya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Di grafik ini dia mempunyai yang pertama adalah pusatnya. Pusat itu 0, pusat O-nya itu 0,0 atau terletak pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Dia itu ya. Terus yang kedua, ketika grafiknya A itu lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Membuka ke atas. Kemudian ketika dia A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah. Nah, pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, dia X-nya itu disama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka grafik tersebut terletak pada sumbu Y nantinya, dan pusatnya selalu 0,0. Saya gambarkan di sini. Misalkan saya punya Y sama dengan AX, Y-nya ketika gini ya, X-nya 0 itu pada sumbu Y. Nah, contohnya itu adalah Y sama dengan, ketika A sama dengan 3, maka Y sama dengan 3X kuadrat. Ya, seperti ini. 3-nya nanti dikuadratkan. Kemudian saya akan menggambarkan contohnya grafik. Di sini saya akan menggambarkan grafiknya. Grafik fungsi kuadrat ketika Y sama dengan AX kuadrat ya. Di sini kan saya memisalkan A sama dengan 3. Jika A sama dengan 3, maka Y-nya itu 3X. Lalu ketika saya masukkan di sini A sama dengan 2, maka Y sama dengan 2X kuadrat. Ketika saya memasukkan A sama dengan 1, maka di sini Y sama dengan X kuadrat. Nah, seperti ini. Kita masukkan atau kita transfer ke sini. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan AX kuadrat ya. Ketika di sini saya masukkan 3, maka A-nya di sini 3, di sini min 3. Lalu di sini kita masukkan. Nah,
pusatnya ada di 0 sini. Ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat itu adalah berpusat pada 0,0 atau titik baliknya ada di sini. Nah, kita masukkan ketika dia x kuadrat di sini, maka y sama dengan x kuadrat. Nah, di sini nilainya adalah 9. Dari mana? Kita masukkan aja 3 kuadratnya. X-nya ketika X-nya sama dengan 3. Ketika X sama dengan 3, kita coba X-nya ya. AX kuadrat berarti 3 kuadrat. Berapakah 3 kuadrat itu? 3 kuadrat adalah 9. Lalu Y sama dengan 2X kuadrat. Ketika kita memasukkan 3 di sini, lalu kita transfer ke sini, maka 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. 9 dikalikan 2 yaitu 18. Nah, yang di sini Y sama dengan 3X kuadrat. Ketika X-nya sama dengan 3, saya transfer lagi ke sini. 3 kali 3X kuadrat. 3 kuadrat tadi 9, lalu dikalikan 3 adalah 27. Kita sudah menemukan titik-titiknya. Nah, dari sini kita dapat membuat grafiknya. Dengan pusat 0,0 kita dapat tarik grafik ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah grafiknya. Yang sebelah kiri tinggal mengikuti saja. Seperti ini ya. Nah, ini kita tarik. Bukan tarik di 9 ya, karena ini titik baliknya adalah 0,0, berpusat pada 0,0, maka kita akan menarik titik ini pada pusat 0. Nah, pusatnya 0 di sini. Lalu sama yang di sini juga kita tarik. Yang sebelah sini tinggal mengikuti. Nah, seperti ini adalah gambar, salah satu contoh gambar grafik Y sama dengan AX kuadrat. Dia berpusat pada ini, 0,0 di sini. Nah, ciri-cirinya lagi, ketika dia A-nya, nilai A-nya atau X-nya semakin besar, maka dia grafik ini akan semakin cekung atau semakin kurus ke atas, seperti itu. Karena semakin ke sini kita gambarkan lagi, lama-lama akan menggabung dengan Y, sumbu Y. Nah, ini untuk contoh yang positif ya, atau Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ini ada contoh lagi, Y sama dengan min AX kuadrat. Ketika kita memasukkan X kuadrat sini, namun dalam bentuk negatif, maka di sini Y sama dengan min AX, min X kuadrat. Min X kuadrat, kita masukkan Y-nya sama 3 di sini, X-nya 3, kita transfer ke sini, X-nya 3, maka min 3 kuadrat adalah 9, maka di sini minnya di luar ya, maka di sini min 9, di sini 3, X-nya 3, min 9, seperti ini. Kemudian ketika Y sama dengan min 2X kuadrat. Nah, 2X kuadrat. Ketika ini masukkan sama ya, hasilnya 18, namun hanya berubah tanda menjadi negatif, yaitu negatif 18. Lalu yang di sini Y sama dengan min 3X kuadrat. Min 3X kuadrat hasilnya juga sama seperti ini ya, karena kita mentransfer dari 3 di sini. Maka hasilnya 27, namun letaknya di bawah jadi min 27, seperti ini. Gambar grafiknya juga sama, berpusat pada sumbu 0, titik koma 0 di sini, pada sumbu Y, maka kita dapat menarik grafiknya seperti ini. Pada sumbu ini ketika titik 0,0, lalu ketika sumbunya 9 di sini ketemunya. Lagi ketika di 18, maka kita tarik sumbu ke sini. Nah, lagi ketika pada 0 ke 27, min 27 ya di sini, maka sumbunya seperti ini. Nah, di sini dapat membuktikan
pada ciri-ciri yang di sini ya. Ketika A lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3 atau bilangan positif semua, maka grafik akan membuka ke atas seperti ini. Dia kurvanya akan membuka ke atas. Namun ketika A-nya kurang dari 0 atau dia bilangan negatif, maka di sini grafiknya akan membuka ke bawah sesuai dengan angka yang diinginkan pada soal nanti. Seperti ini ya, gambar contoh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, dengan di sini yang positif lalu di sini yang negatif. Kenapa beda seperti ini? Ketika dia positif maka dia akan sumbu Y ke atas, maka grafiknya membuka ke atas. Dan ketika dia negatif maka grafiknya akan membuka ke bawah seperti ciri-ciri ini ya, A kurang dari 0. Dia menggunakan sumbu yang bawah, yaitu yang bilangan negatif semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, sama seperti Y sama dengan Y sama dengan AX kuadrat, dia juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah X-nya sama dengan 0 dan terletak pada sumbu Y. Nah, lalu titiknya, dia mempunyai titik. Kalau tadi yang sebelumnya adalah titik pusatnya 0,0, nah yang di sini adalah 0,C. Ini X-nya, ketika X-nya 0, ini konstantanya atau nanti di sini adalah sumbu Y-nya. Dan sama juga seperti itu, ketika dia A-nya lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke atas. Ke atas. Dan ketika A kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Nah, sini saya akan menggambarkan grafik tentang Y sama dengan X kuadrat plus C. Di sini saya akan menggambarkan dua grafik lagi. Yang pertama adalah contoh A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Yang pertama yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Ini kan rumusnya. Namun saya akan memasukkan ketika Y-nya, ketika X sama dengan 1 di sini, X-nya 1. Oh, kita pakai 2 aja ya. X-nya ketika 2 di sini. Lalu C-nya kita dapat menggantikan Y sama dengan X kuadrat plus 5 di sini. Nah, ketika X-nya 2, maka di sini adalah Y sama dengan 2 kuadrat plus C. Kita akan mencari sumbu Y-nya. Y kuadrat plus C adalah C-nya tadi 5 ya, dirumus di sini. Kita transfer ke sini. Berarti 4 plus 5 yaitu 9. Maka kita dapat memenuhi syarat, yaitu adalah Y-nya di sini 9. Nah, misalkan 9-nya di sini. 9-nya di sini. Maka kita dapat menggambar grafiknya seperti ini. Nah, dia akan membuka ke atas. Y di sini X kuadrat plus 5. Ini adalah contohnya. Cukup satu aja seperti ini. Kita membuktikan cuma satu soal saja, tidak seperti yang ini banyak. Ini membuktikan ketika dia X-nya atau nilai A-nya ya, nilai A-nya itu lebih besar dari 0 atau bilangan positif, maka grafiknya akan membuka ke atas seperti ini, seperti mangkok ya. Kemudian ketika saya di sini mempunyai X-nya sama ya, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, di sini saya akan mengganti nilai X-nya. Ketika X-nya adalah negatif 3, saya rubah menjadi 3. Dengan menggunakan rumus ini, maka dapat diperoleh Y sama dengan min 3 kuadrat plus 5. Min 3 adalah 9 ya. 9
Maka di sini min 9 plus 5. Min 9 plus 5 adalah min 4. Maka kita akan mencari. Nah, di sini nilainya 2, x-nya 2 atau x-nya 0. Min 4 ada terletak di sini, min 4. Nah, maka kita dapat menggambar grafiknya. Nah, seperti ini. Seperti mangkok kebalik ya. Ketika di sini negatif atau x-nya a-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah atau seperti mangkok kebalik seperti ini. Cukup satu soal saja di sini ya. Nah, nanti ketika ada soal seperti ini, kalian di sekolah ada soal seperti ini, kalian bisa memasukkan atau kalian melihat ciri-cirinya hanya dengan melihat a-nya atau melihat x-nya. Dia positif atau negatif, atau a-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Misalkan pada soal pilihan ganda yang yang jawabannya adalah dengan gambar grafik, kalian cukup melihat nilai a-nya saja. Ketika a-nya sama dengan lebih besar dari 0, maka kalian langsung aja, oh grafiknya pasti membuka atau membentuk mangkok. Oh, kalau a-nya kurang dari 0, oh berarti grafiknya membuka ke bawah. Kalian sudah tahu dan nanti kalian tinggal mengisi angkanya saja, mencari nilai y-nya saja. Baik, saya sudah menjelaskan di sini tentang grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat bagi kalian yang masih bingung dalam mengerjakan tentang fungsi kuadrat, yaitu tentang menggambar grafik ya. Kalian cukup memahami ciri-ciri dari grafik kedua grafik yang saya jelaskan. Semoga bisa menjadi pedoman kalian dalam mengerjakan soal grafik seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.